Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sobat Skufi saja Kadi, ya. Jangan sobat Nusantara. Kita di acara Oke sih, obrolan kopi sahabat Skufi. Wih, mantap. Masya Allah. Sekarang kita di markas Jatinegara Manajemen, Jatinegara Studio, dan Jatinegara Coffee Shop. Di samping kok ownernya, Pak. Ownernya bukan sembarang owner, Pak. Beredukasi, berpengalaman, berteknik juga. Baik dari segi di atas panggung maupun di belakang panggung. Kak, Bos, Anda. Siap. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Semua orang kenal Ondong. Betul. Enggak semua. Kecuali orang Motolanda nih. Nah, kalau misalkan kita persilahkan dulu siapa sebenarnya itu Bos Ondong, mulai dari nama aslinya kan nama panggungnya Bos Ondong, terus SD, SMP, SMA, siapa tahu tiba-tiba bilang Tempo, wah ternyata si kelas Bos. Coba Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Oke sih sudah mampir di Jatinegara. Ini pertama kali Kak. Sebenarnya juga saya rindu sebenarnya kumpul-kumpul seperti ini. Sudah lama sebenarnya juga saya mau menyampaikan dan ingin bercerita. Masya Allah. Bercerita. 2 jam Kak waktunya tenang. 2 jam. Ada 4 baterai. Langsung ya? Langsung Kak. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya, memberikan motivasi kepada saya untuk membangun Jatinegara, semua tanpa terkecuali, baik dari senior saya di pemimpin yang dulu, kiblat saya, khususnya di Kabupaten Wajo. Masya Allah. Saya sangat berterima kasih karena tanpa mereka kita tidak bisa, maksudnya bisa bermain musik lah seperti saat ini. Untuk start awalnya di tahun 96 saya nama dulu Kak. Oh iya, sorry. Jadi bilang tempo nanti kakak kelasku pale. Nama SD tahun berapa tamat, sampai tahun berapa tamat, SMA tahun berapa tamat, dan jenjang berikutnya Kak. Jenjang berikutnya. Siap. Boleh langsung SMA saja di? Boleh lah. Kalau tahunnya SD saya sudah lupa. Kalau SD saya kan di sini 263. Siap. Kalau SMP 2, kalau SMP saya SMP 2 di Jalan Kelapa. Oh, SMP 3 sekarang. SMP 3 sekarang. Oke. Kalau SMA-nya di SMK 1 Sempange. Ya, Sempange. Jauh sekolah saya dulu jauh. Nah, sebenarnya kemarin sempat juga diterima di SMA 1 pas di belakang rumah. Iya Kak. Yang studio pertama itu. Kita tadi mau pertanyakan masuk kita biar tidak apa-apa gitu. Jadi lebih pilih ya, karena ada sesuatu hal. Kalau nama asli saya, nama sekolah asli nama Muhadir. Siap. Muhadir Nurdin kalau nama asli. Tapi kalau untuk di lapangan atau di teman-teman ya nama panggung Ondong ya, Ondong. Siap. Nah, seperti itu. Sejarahnya Ondong Kak itu nama kecil atau dikasih sama teman atau bagaimana sejarahnya? Histori nama Ondong itu kebetulan di belakang rumah saya ada pohon yang namanya pohon kedondong. Ada pohon kedondong. Mungkin orang tua dulu kasih nama saya Ondong karena ada memang pohon kedondong di situ di belakang. Di belakang studio yang dulu.
Seperti itu. Jadi Katemeng kita tahu ceritanya tuh dari mana Ondong tuh? Ketemu berapa tahun mau sama Ondong? Itu Sudah CV, clear ya CV-nya ya. Dari mana nama Ondong ya? Itu yang penting sebenarnya. Dari semua perkenalan dari mana nama Ondong. Berikutnya Kak, pertanyaan pertama itu tadi prolog. Oh betul. Prolog. Pertanyaan pertama itu karir musik. Karir musik yang seperti apa nih? Apakah start awal atau langsung Start ke awal? Oh, Lah. Yang paling penting sebenarnya itu start awal dan prestasi awal. Oh betul. Jadi di tahun 96 pertama-tamanya itu orang tua belikan saya drum. Masya Allah. Drum. Saya masih ingat sekali itu saya beli drumnya Danau Tempe. Yang drum pertamanya. Saya masih Tempe orang-orang dulu ya. orang-orang dulu. Di tahun 96 itu saya masih ingat sekali itu di belakang Polsek Tempe. Cuman saya sudah lupa namanya siapa. Kalau tidak salah itu masih harga 600.000. Tulang orang tua kasih saya uang ke situ 600.000. Di tahun 96 itu saya simpan di kamar. Jadi orang tua mungkin melihat bahwa ini memang hobinya di musik, sehingga beberapa tahun kemudian dia bangun untuk studio yang lengkap untuk di rumah. Kenapa drum Kak? Karena kita pemain bass ini kusta tahu kenapa pemain bass Bos Ondon. Saya juga agak bingung sebenarnya ini. Orang tua itu apakah mungkin melihat saya sebagai pecinta seni atau Pak? Masya Allah. Sebenarnya memang ya itulah awalnya dia belikan saya drum harga 600.000. Kalau sekarang itu bisa beli 2 Pak. Bisa beli 2 set drum. Ya. Kalau panggung pertama apa Kak? Apakah festival atau apa? Ya, panggung pertama itu di tahun 97 saya bawakan sekolah. Jadi pertama-tama saya ikut festival band. Saya bawakan sekolah. Cuma saya hanya dapat juara harapan 1. Ya, saya setarawanya langsung dapat juara harapan. Karena saya ingat sekali itu masih ada harapan 1, 2, dan 3. Setelah juara 1, 2, dan 3 ada lagi harapan. Betul. Ya, tapi untuk pencapaian awal saya sudah bersyukur sekali. Keren itu. Saya bersyukur karena sudah ada piala yang bisa saya simpan di sekolah. Masya Allah. Terus yang kedua masih festival pelajar. Kebetulan saya juga teman-teman dari Selebes Band, almarhum juga Wiwing. Itu kan teman pemembas saya dulu itu waktu di sekolah. Almarhum itu. Saya sama-sama. Beliau. Kita sebagai apa di sana? Saya main gitar dulu. Gitar. Dibelikan drum, dia main gitar. Saya main gitar. Oh, gitar saya dulu lucu. Saya pakai masih Prince. Masya Allah. Masih Prince. Ya. Terus terbentuknya studio, saya ke Makassar beli bass. Sama masih merek Prince karena itu dulu kan yang masih yang booming. Yang booming kan masih merek-merek Prince lah yang kalangan kita yang dibawa ini. Ya. Nama band pertama? Nama band pertama masih saya pakai dari sekolah itu Big One. Kebetulan Big One ini ada teman saya vokalis saya itu gemuk. Jadi saya pakai nama Big One itu karena apa? Terutama itu yang pertama. Saya itu vokalis saya orangnya besar, gemuk. Alena lo Ivan jadi akan icon. Akan jadi jadi kau bilang ukuran Big One, magi lucu mana aja. Ternyata pas naik vokalisnya Pak. Wah, ini. Jadi Big One itu kan satu yang besar. Itu ya. Masya Allah. Dan masih dipakai sampai sekarang atau bagaimana? Terakhir waktu zaman festival 2000-an terakhir saya pakai itu. Di mana? Masih di Sengkang. Sengkang. Vokalisnya masih sama. Terus yang setelah itu saya beralih lagi ke alat musik saja untuk rental studio. Dan yang lanjutkan itu adik saya. Masya Allah. Itu masih tetap pakai Big One. Jadi
Kalau tidak salah dia bertiga sama Tebi sama Gandhi. Oh, Itu. Tetap Tebi. Kateto. Tebi kan juga besar, jadi masih pakai Tebi kuan. Itu yang pertamanya, seingat saya seperti itu. Ya Allah. Yang saya tahu, karena yang saya tahu, minta maaf kalau salah teman-teman ya, Sobat Skufi, studio pertama itu studio tak di Wajo salah satunya ya, atau memang studio pertama di situ? Saya tidak. Yang modern kan? Kalau yang modern yang start awalnya memang yang saya kasih lengkap itu dengan peredam dengan AC itu di rumah. Karena start awal memang kita untuk kan banyak band di Sengkang, band-band wedding, yang senior-senior yang punya kayak Aroma band itu kan, itulah tempat kita latihan dulu. Cuma kan masih dibawa suasana tidak benar-benar kami maceta bilang, "Woi, aja meruka." Ya, seperti itu kan dulu kalau kita latihan kan masih banyak kayak tetangga, "Wih, jangan ribut." Masukin. Apa silakan. Kak Tomeng ada pertanyaan? Next. Tempo, ada pertanyaan tak? Coba Tempo. Kita ke berat-berat sedikit kan, tidak ringan-ringan tak berat sedikit. Nah, Jatinegara. Wih, Jatinegara. Berasal dari mana? Oh, Jatinegara. Setelah saya tinggal maksudnya saya ada rumah sendiri di Jalan Jati, saya sudah berkeluarga, di otomatis studio di Jalan Pisang Patir sebelah SMA saat ini kan tidak ada yang rawat, karena adik kan juga sudah pindah, ada rumah sendiri. Ada kesibukan juga, sehingga untuk sementara ini kita tutup studio di Bikuan, kita pindahkan ke Jalan Jati. Nah, itulah start awalnya kenapa disebut Jatinegara, karena sebenarnya sudah ada impian sebenarnya ini. Bagaimana di Jalan Jati itu sebenarnya lengkap juga nanti di sana. Amin. Nah, setelah saya komersilkan ini Jatinegara, saya buat CV-nya dan semuanya. Jadi saya cari nama yang mana sebenarnya yang gampang untuk diingat ini. Masyarakat juga, teman-teman juga lebih mudah untuk mengingatnya. Sepakailah nama Jatinegara seperti itu. Karena Tempo, kalau bertanya kok kenapa Jatinegara, terjawab nah. Kau yang datang aja, makanya kau yang disebut nama. Nah, tadi ini Kak berdebat Kak sama Kak Tomeng sama Kak Tutut tentang ini sebenarnya Jatinegara itu home band pertama loh di Wajo sebenarnya, karena ada beberapa memang home band tapi konsepnya adalah dia elektron Kak. Dan home band yang setahu saya adalah ya modern begini. Dan terjawablah sudah tadi bahwa dia berbadan hukum untuk home band modern ya. Home band modern, siapa tuh bisa dijelaskan sedikit Kak? Kalau misalkan saya katakan bahwa itu Jatinegara home band pertama di Wajo. Ini agak susah saya menjawabnya sebenarnya. Jadi minta maaf sebelum ini ke senior saya ini yang begini. Kalau Jatinegara itu kenapa memang saya langsung ke berbadan hukum, karena memang saya melihat untuk home band kan sebenarnya kan yang yang home band yang senior saya kan sudah banyak di sini. Betul Kak. Cuma kan dia konsepnya beda. Ya, betul. Konsepnya beda. Jadi sering saya ke Makassar juga. Disitulah saya melihat, kenapa kita di Sengkang nggak buat konsep seperti ini. Jadi kiblat saya sebenarnya kan di Makassar memang. Saya sering melihat konsep-konsep ini yang modern. Wih, mantap ini saya lihat ini. Kenapa kita di Sengkang tidak buat konsep seperti ini? Sehingga saya ambil inisiatif untuk membuat secepatnya. Saya harus membuat band seperti ini supaya kita bisa bagaimana berkompetisi dengan sehat dengan teman-teman di Makassar seperti itu. Ya. Tahun Jatinegara
Sudah 5 tahun saya bayar pajaknya. Waktu tahun mulai Itu ya, tahun teman-teman. 2019. Jadi itu Jatinegara itu saya bayar pajaknya gitu. Sebelumnya Kak, Sebelumnya maksudnya yang sebelum dilegalkan Jatinegara Kak. Kan sebenarnya gini, ini kan kita kan ke Makassar toh untuk membuat itu, dan setauku sebelum Jatinegara ada seringki juga teman-teman dengan fasilitas tak bahwa ayo deh ada job ini. ya sebelumnya kan masih pakai nama Tetop Tetop and and Friend. Friend. Kita Terima masih kasih ya, Kakak Tetop. nggak bisa di itu Tetop and Friend itu. Nggak bisa dipungkiri Nggak tahu bisa nih. dipungkiri. Walaupun saya juga dari bagian dulu saya Masya sempat Allah. auditional player. Saya bertiga sama Kahar sepupu saya itu. Saya backup dulu teman-teman di ini. Waktu Yaya juga mungkin tugas di luar, saya masuk di rumah tua. Jadi saya backup, jadi saya sama-sama dengan Tetop. Nah ini Keren Kak Tetop, keren. Next question Kak, pertanyaan berikutnya. Jatinegara itu tujuannya Kak Ondong sebenarnya untuk siapa? Kan sebenarnya gini, Jatinegara itu saya buat bertujuan untuk ini dengan harapan begini gitu kan. sebenarnya itu Jatinegara impian saya bosan masih banyak belum tercapai. Sebenarnya impian saya itu tujuan utamanya itu saya buat Jatinegara ini, saya betul-betul ingin melihat teman-teman musisi yang ada di Wajo ini betul berkembang. Masa kalau saya lihat skillnya teman-teman di Singkang ini, wah luar biasa. Kalau masalah skill ini saya keliling juga sampai melihat home band di Makassar itu sama lah konsepnya dengan kita di sini. Sisa konsistennya mami anak-anak ini yang kita tungguin. Sebenarnya kalau skill itu ya sudah di atas rata. Ya, sama lah. Sama lah. Saya melihat beberapa tahun ini melihat perkembangannya anak luar biasa. Dan saya akui itu sebenarnya teman-teman Sobat Skufi pernah 2015 itu Elmari Kustik itu masuk festival di Dayak, nggak tahu lupa Kak nama tempatnya, itu di Dayak. Tempo ada di situ kemarin, nggak ada. Oh, Badi dia yang main bass di Dayak, dan mereka juara tiga dan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali di situ kemarin. Itu sekelas Sulselnya, maksudnya kita sudah datangi konsep kota ya, dan memang para juri dan para penonton memang aku itu El Mariachi kemarin, El Mariachi Kustik. Di luar itu ada Sasiketu. Ada Romantic Five. Ada Romantic Five. Next Romantic Five. Kahar. Risalda. Duduk kita terserah kita mau di mana. Allah. Terus tentang masalah skillnya yang dibicarakan Bos Ondong itu, Wajo setiap festival insya Allah dapat juara. Juara ya. Itu yang diharapkan sebenarnya Kak Ondong untuk lebih ke apa lagi tuh kalau menjual istilahnya Kak, lebih menjual kita. Ayo deh, masa enggak bisa Ki, masa Makassar dengan bisa Ki dekati skillnya, bisa Ki bersaing dengan skillnya, kita enggak bisa lakukan yang sama dengan Makassar. Masa Makassar terus masuk di Sengkang? Betul. Gitu. Sedangkan potensinya kita di Sengkang ini banyak. Hampir sama Makassar. Ini saja terbukti ada pemain keyboard satu sekarang, ada Ciko, ada Eki. Wah, mereka itu main langsung band-band besar dia temani main di Makassar. Ciko. Ada Eki. Banyak lah teman-teman dari Sengkang ini ya, yang kan ya sudah main sama-sama band-band besar di Makassar itu. Itulah pencapaian kepuasan saya tersendiri kalau melihat seperti itu. Buat Ciko itu sekedar info lah. Ciko itu jebol Jatinegara. Wow. Mungkin dia pernah belajar di Makassar, tapi secara resminya dia salah satu jebolan Jatinegara.
Makassar. Teman Ciko itu temannya juga Jatinegara. Temannya juga Jatinegara. Masya Allah. Sampai sekarang masih di sama-sama Jatinegara. Kalau ada event di Sengkang, big eventnya, event-event besar itu kita panggil Ciko. Dan itu sudah diakui di Wajo tadi. Wajo Alhamdulillah. Ya. Dan di Makassar juga Makassar. alhamdulillah sudah main di pub. Di pub. Ciko main lagi di pub Ciko. Saya kemarin sekiranya enggak main di pub. Wadah di Royal juga sama hashtag band. Hashtag band Sekarang ya. sama The Flow Band. Pertanyaan berikutnya Kak. Nah gini, walau ini cede. Aku ke speak list. Anu Kak, apa namanya? Tanggapan tak tentang musik Sengkang pada khususnya di Wajo pada khususnya dan melebar paling ke Bosowasi, musik dan personil-personilnya. Kalau dari saya pribadi, potensi yang ada di Sengkang itu sangat besar sekali. Terbukti ada beberapa band kita itu sudah dipanggil di salah satu kafe terbesar juga di Bone. Itu dari anak-anak Sengkang semua. Nah, kalau saya lihat di sana, kebetulan juga teman, bukan sembarang band yang main di sana karena memang pilihan dari ownernya itu kalau saya cerita-cerita sama ini. Jadi memang yang anak-anak dipanggil ke sana itu yang dari Sengkang ini saya betul-betul apresiasi. Bisa menghibur masyarakat Bone ya. Bahkan juga di tempat-tempat yang lain ya. Dia ngejob sambil study tour. Study tour ya. Pertukaran pelajar. Sama juga anak-anak Jati sering keluar main. Ada juga event-event yang kita kerja, ada 3 titik, karena kita sampai di Parepare, Sidrap, ya, seperti itu. Nah, kita ulang pertanyaannya Kak Tutut tadi. Kita jawab yang sebelum dan sesudah karena kalau misalkan bertabrakan jadwalnya Jati. Tiba-tiba bukan bertabrakan sih, sudah dilemi misalnya minggu lalu ini tiba-tiba ada lagi 3 hari kemudian dengan tanggal yang sama begitu kayak. Begitu kira-kira gambarannya. Apa yang kita lakukan? Sekarang kita lepas atau bagaimana Kak? Band kan di Sengkang banyak. Band di Sengkang untuk wedding dan event itu banyak. Cuman kalau untuk yang bertabrakan seperti ini, saya koordinasikan ke vokalis saya Edi. Masya Allah. Edi atau Yaya. Nanti dia yang kebetulan kan saya harus fokus ke satu event. Saya tidak boleh juga merangkap terlalu ini. Takutnya kan nanti eventnya kan salah kan namanya Jatinegara juga kita bawa. Jadi kalau untuk yang seperti itu saya koordinasi juga dengan teman-teman. Masya Allah. Ada juga tomeng, ini ada tomeng. Koordinasinya itu kan dalam bentuk bagaimana? Misalkan contoh, apakah 2 vokalis, 3 vokalis, bisakah kau ke sana atau bagaimana kah? Atau coba kau tanya teman-teman si di A atau di B, bisa enggak isi ini, begitu Kak? Ya, koordinasinya seperti itu. Saya telepon juga Nana, ada event seperti ini. Kalau tidak ada job, ya siapa tahu mau isi seperti ini. Masya Allah. Ikhlas juga orangnya Pak. Iyalah, si keren juga dan tidak baper. Jangan bermusik gitu, jangan. Boleh. Ini hanya sementara, bro. Nah, kita artinya begini, dalam bermusik itu kalau saya pribadi ya bagaimana? Nanti closing ya. Belum. Allah. Tadi saya teruskan sedikit. Jadi yang ke Bone itu All Sengkang ya Kak ya, yang All Sengkang bukan cuma Jatinegara. Bukan saja Jatinegara. Ada teman-teman yang memang dipanggil ke sana. Nanti Kak pikirannya lagi orang yang misalkan orang yang mengira bahwa mana Kak Jatinegara bawa jadi saya infokan ke sobat Skofi semua bahwa bukan cuma Jatinegara yang dipanggil ke sana, ada juga teman-teman dari Sengkang yang lain dan akan next juga kami kasih duduk di kursi panas. Pasti kamu dapat giliran insya Allah. Nah ngomong-ngomong begini Kak ya, ini kan kita kumpulkan beberapa teman-teman itu yang notabene-nya
dari beberapa personil band festival. Dan bukan rahasia bahwa setiap teman itu otomatis punya karya. Betul. Karena itu Kak lista kita yang tentukan atau teman-teman Jatinegara yang tentukan Untuk list lagu ya. Iya. List lagu. Sebenarnya kan anak-anak yang pertama itu kita melihat dari konsep. Konsep idenya seperti apa. Kadang juga owner atau si yang punya acara ini memang kita briefing dulu. Pokoknya konsepnya seperti apa. Kalau dia minta modern toh, karena kadang memang juga ada owner yang bilang jangan pakai lagu ini, jangan pakai lagu ini. Jangan pakai lagu ini, saya mau lagu yang seperti ini. Seperti itu. Ada campurannya lagu-lagu Bugis juga. Ada. Konsep elektron juga biasanya ada Kak. Ada. Terus Kak. Cuma saya lucu ya, ada pernah satu saya tangani. Memang dia bukan maksudnya keluarganya memang dari luar. Siap. Mungkin dia tidak paham mungkin lagu Bugis ya. Bilang, tolong bisa ke jangan ada lagu Bugis untuk eventku ini, untuk weddingku. Ya maksudnya kan kita kan ya tergantung dari si ownernya sebenarnya. Siap. Walaupun ya saya juga bangga untuk membawakan lagu-lagu Bugis, itu mantap sebenarnya itu. Lagu-lagu Bugis. Lagu Bugis sekarang booming. Terima kasih Kakak Selfie. Iya. Ini saja Eki kemarin chat saya, masih ada kayaknya nyanyi. Apalagi itu yang lagu Bugis booming di situ. Masih ada chat. Sampai di chat. Iya. Orang Makassar ada chat. Singkang. Allah, kali Allah. Nah, ini chatnya. Oh, ini. Ini ada sama sih. Satu mau nih. Agak mau kue viral lagu Bugis bos. Ada. Ini ada. nanti dia ada chatnya, di screenshot chatnya. Allah, bangga dong sebagai orang Bugis ya. Terima kasih ini yang pencipta lagu-lagu Bugis. Terima kasih pencipta lagu-lagu Bugis. Dan apa namanya masa orang saya kan tidak bisa bikin lagu Bugis. Betul ya. Abah yang songwriter, Kakak Reo itu salah satunya. Kalau tidak salah, Kak Reo itu Kak bikin lagu Bugis. Anunya apa namanya itu? Aku lupa judulnya. Intinya ada anunya Kak Reo keren. Yang bekerja sama Eki Gitar dan teman-teman. Eki Gitar ya, betul. Eki Gitar kan. Bekerja sama beliau. Oh, Eki Gitar, Eki Keyboard. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak. Ini kan beberapa teman pasti punya karya sendiri. Pernah enggak Kak kita tekankan bahwa kenapa enggak kau selipkan karyamu? Kayak Kahar, Romantic Vibe, Katomeng ada karyanya. Siapa namanya? Tempo. Sandi. Kita beralih ke Sasiketu Rizal. Kitanya Jojo itu kasih orangnya. Kasih orangnya Jojo kan dia bilang Jojo. Aku suka katanya itu kalau dibawa-bawakan juga laguku. Nah, yang booming Ciko. Itu Kak. Pernah enggak kita arahkan ke sana atau bagaimana strategi kita Kak? Memang ada mimpi saya sebenarnya ini. Amin. Untuk sebenarnya ini kan studio yang di sekarang ini saya buat ini kan kondisinya kan sudah 80%. Amin. Itu recordingnya juga. Mudah-mudahan nanti setelah ini mimpi saya juga bisa saya wujudkan untuk mengumpulkan semua karya-karya teman-teman yang maksudnya ada di Sengkang. Amin. Gitu. Sabtu mau bikin lagu Kak, bisa jadi songwriter lah. Aman. Doakan ya teman-teman supaya studionya ini kan sudah jalan 80% lah. Amin. Bisa saya selesaikan cepat. Tujuannya memang saya ingin melihat wajah ini berkembang ini harusnya di musik seperti itu. Dan semua lagu-lagu ciptanya Wajah itu keren-keren, serius. Lagu Indonesia. Kalau lagu Bugis masih pindah sama Sid Brown. Tapi ada tuh lagunya Ciko. Mahar. Iya. Kalau tidak salah kan kita yang buat ya. Keren. Itu sempat kita bawakan lagu Mahar itu di pengundian Berry. Masya Allah. Iya.
Sering juga kita bawakan di wedding. Di wedding. Kita juga bawakan lagu. Ciko sekarang ada lagu baru karena Someone Else. Wah. Wih, Ciko. Dan itu memang materi kafe. Materi kafe. Ciko sudah bicara sama Bos Undon nah. Karena selalu kutanya Kak Ciko, mana dulu tuh Someone Else ya? Ay, tanya pengiringku bang, tangan cek pengiringku bang ya. Sudah kutanya Bos Undon nah. Oh iya, ama Kita chat Mina. Nanti tuh video. Gak ada pertanyaan Kak Tutut? Kak Tom? Pertanyaan sama Bos Teh? Kapan lagi bisa bertanya? Ayo gini. Jadi bisa kalau flashback untuk festival boleh? Boleh Kak, silakan. Kalau untuk pribadi, untuk jamaah festival ya, saya bicara untuk jamaah festival. Untuk kepuasan saya tersendiri, walaupun bukan di sampai ini, ada festival pernah saya ikuti, ada namanya Region 1, Region 2, Region 3. Jadi kalau tidak salah divisi 1, divisi 2, divisi 3. Itu festival apa Kak? Festival band. Jadi untuk Region 1 itu Makassar sampai audisinya itu di Makassar, tapi wilayahnya Bantaeng, Bulukumba, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar. Ya itu Goa. yang untuk divisi untuk divisi 2 itu Bosowa. Itu diadakan di Sopeng. Untuk divisi 2. Untuk ketiganya baru ke bawah ke Sidrap ke mana itu? Pare-pare. Sampai Palopo. Nah, ini alhamdulillah Wajo kebetulan juara 1 di Sopeng. Wah, itu. Juara 1 di Sopeng. Ini lagi yang juara nanti sampai juara 1, juara 2 itu akan dipertemukan lagi di finalnya di Tator. Di finalnya di Tator. Saya ingat sekali itu di Tator. Kita baku lawan sama Lojo Makassar. Bahkan sampai Tenggara. Ada Tenggara, Sulawesi Tenggara. Ada satu. Saya ingat sekali itu. Yang juara 1 itu adalah Lojo band yang dari Makassar. Juara 2 dari Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah kita hanya dapat juara 3. Alhamdulillah kita dapat juara 3. Kebetulan saya sama sepupu saya itu di Jager itu 24 jam. Tahun berapa? Selupa tahun berapa itu di 2000-an. Udah bawa nama Wajo. Kita masih rental musik. Rental kita pas rental mobil ke Tator itu hari. Masih rental mobil seperti itu. Nama band Teroris. Baca-baca betul. Ya kalau saya pribadi itu pencapaian yang bisa saya berikan untuk Wajo sebenarnya. Keren itu Kak memang. Wajar dia duduk di sini. Weh, jangan besar banyak senior ini yang tidak lebih banyak senior Kak, dan itu mudah-mudahan lihat ini sebagai jembatan ke senior. Oh iya betul. Komen Pak. Nanti. Jadi gini teman-teman Skofi, sahabat Skofi. Teman-teman guys lah. Oke sih. Jadi gini, kami pilih bintang tamu bukan karena kami pilih-pilih bilang harus Bos Ondong, harus A, B, tidak. Tapi kami kadang terkendala masalah ketidakenakan untuk komunikasi sama senior Kak, begitu. Ini saja Bos Ondong di sini. Woi, jangan bilang Bos Ondong, betul. Kita sama-sama. Itu minta tahu aja kita. Minta tahu kita. Saya tidak. Sebenarnya saya tidak ada apa-apanya ini. Saya cuma. Jadi memang begitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu bertentangan dengan narasumber, apakah itu dari video pertama dengan video terakhir bertentangan dengan narasumber, aja kasih teman nopo. Iya, artinya komen di kolom komentar, bro, bisa ndak saya sampaikan pendapatku juga. Silahkan nanti pihaknya dari teman Ciko yang komen Ki. Kebetulan saya yang pegang akunnya. Begitu Kadi, kira-kira Kadi. Itu satu. Dan
narasumber juga, nanti nomornya narasumber eh, nanti di komen lah, di komen balik lah kalau perlu kita tinggalkan apakah nama sosial media tak atau nomor telepon tak, dari masalah. Nanti kami yang dekati ki ya follow up ki di sana. Karena jujur juga teman-teman oke sih kadang juga bingung bahwa apa kayak contoh nih kayak yang sekarang nah sama kaum dong itu kadang ki juga mau jadi kaum dong ini artinya kembali ke awal bahwa kami akan pastinya mengedukasi semua penonton yang apa namanya yang melihat oke sih. Jadi kita tidak cerita kosong nah di sini nah. Boleh dari prestasinya, mulai dari pengalamannya, mulai dari apa sih yang dibikin Kak Undong untuk kedepannya ini apa sih maksudnya ini Jatinegara, untuk siapa sih semuanya Jatinegara. Jadi ada komentar Kak tentang itu tadi. Closing belum. Belum. Sedikit dulu. Oh, baru 40 menit ya. Sedikit dulu. Ya Jatinegara. Saya buat ini Jatinegara memang dari ada memang mimpi supaya bagaimana ini komunitas yang ada di Wajo khususnya teman-teman musisi ini bisa bisa diandalkan, bukan diandalkan, semua bisa bersaing. Dan ada tempatnya. Dan untuk sarana di Wajo ini kan ada beberapa kafe yang sudah memang menyediakan tempat untuk bagaimana teman-teman bisa apa istilahnya tadi? Sharing session. Kalau Jatinegara sendiri itu terbuka untuk semua. Pokoknya siapapun kita. Tidak ada bilang seperti ini. Ya. Sengaja aku pancing begitu karena mau bertanya bagaimana untuk regenerasi. Regenerasi. Betul. Kadar. Betul. Bagaimana untuk kadar-kadarnya atau regenerasinya? Apakah memang itu yang dipakai sampai tua atau bagaimana Kak? Salah satu langkah yang saya buat sekarang ini adalah studio harus saya selesaikan cepat karena ada beberapa regenerasi yang cat, cuma memang dia tidak ada tempat untuk fasilitas untuk latihan. Ini masih ada DM-nya di Instagramnya Jatinegara. Jadi untuk ke arah ke sana yang harus saya siapkan dulu adalah tempatnya dulu. Setelah ini kita akan ada beberapa event yang akan nanti kita buat untuk mereka, untuk regenerasi kita akan datang seperti itu. Panjang lebar kita bicara, dilupa sponsor tak tentang Jatinegara Coffee Shop. Jatinegara Coffee Shop Kak, itu sebenarnya apakah Home Coffee Shop Jatinegara Home Coffee Shop itu sebenarnya memang rumah makan atau tempat sharing ngopi-ngopi atau bagaimana Kak? Kan lain lagi tuh pasti. Dari awalnya ini Jatinegara memang kan sebenarnya dari start awalnya pernah kita buat di pelataran Calacu, cuma kan itu kan milik pemerintah. Saya buat tempat ngopi. Jadi saya pasang alat di Calacu ya. Jadi namanya itu Benam Coffee. Benam Coffee. Ayo Benam Coffee. Benam Coffee itu kalau di kantor itu pinjam nama. Pinjam nama. Jadi sebagai nama Benam Coffee itu saya jadi sepasang alat ya sebagai tempat untuk teman-teman wadah untuk bagaimana bisa menggunakan fasilitas itu sebenarnya. Jadi memang suka Ki setelahnya
kumpul-kumpul orang kali Ah, untuk apakah kita sebagai di dalam juga ikut sharing atau teman-teman sharing mau di situ deh bagaimana atau bagaimana Kak? sebenarnya itu saya senang kalau rame, saya Masya tempat Allah. kumpul-kumpul seperti ini. Masya Allah. Iya. Jiwa muda memang. Jiwa muda harus. Umur boleh tua, rambut boleh putih, yang penting. Ya, itulah tujuan utamanya ini juga saya buat ini Jatinegara Home Coffee Shop supaya ada wadah juga untuk teman-teman bisa kumpul sharing, cerita-cerita, ya sambil ngopi sambil ya yang melatihan. Bukan khusus untuk apa namanya pelaku musisi ya, bukan khusus musisi, mahasiswa juga silahkan. Mahasiswa juga silakan. Jadi untuk umum, Untuk siapa umum. tahu mahasiswa lagi mau Kak belajar main gitar sama Kakak Sandi deh, mau Kak belajar ini sama Kakak Tempo deh. Apa Kak? Ada ulangnya? Ada juga ruang rapatnya tersedia. Jadi Jatinegara Home Coffee Shop itu paket komplit. Selain dia juga jual makanan berat Kak di, makan berat, snack, kopi modern, minuman modern. Salah satunya apa namanya Kak? Oke, agak sendiri. Minuman kekinian. Minumannya tomeng. Strawberry. Jadi bukan sekedar kopi ada umum dan alhamdulillah ekonomis. Cocok kantong mahasiswa, cocok kantong umum lah istilahnya. Semua yang mau menikmati mencoba kopi juga sudah tadi ku cicip beberapa kopinya, enak tawa. Kompetitif tak tutut. Ada beberapa sepatah kata Kak untuk Jatinegara Home Coffee Shop. Sahabat tuh kurang lengkap penyampaianku atau bagaimana Kak? Yang tadi kita sampaikan sebenarnya sudah lengkap. Ya, ada beberapa memang menu yang kita siapkan di sini. Ketika teman-teman yang habis latihan, ya mungkin ada yang haus bisa minuman dingin kita siapkan. Ada yang menghangat, ada kopi. Ada yang lapar boleh makan pesan makanan di atas. Tempat meeting tersedia ya? Tempat meeting semua juga ada. Apakah sekarang kan zaman pilkada tersedia di atas, mau meeting juga terserah ada di atas, mau adakan acara setelah rapat-rapat ada juga di atas, acara kantor ada juga di atas meetingnya, silahkan langsung berhubungan sama Kak Ondong atau stafnya. Dan mungkin lihat pertanyaan paling unik. Bagong, Gus, mau bertanya? Oh ya, saya lupa ya teman-teman. Ini juga ada beberapa DM masuk terkait dengan kursus. Ada kursus drum, ada kursus. Kak, bilang boleh fasilitasi seperti itu, boleh. Jadi teman-teman yang ingin belajar, ya bisa koordinasi dengan kita. Nanti saya akan ke teman-teman memang yang berkompeten di bidang itu. Itulah sebenarnya tujuannya juga Jatinegara sebenarnya. Jadi yang teman-teman berpotensi di bidang itu ya, oke kamu ke sana. Ini ya. Kadar. Insya Allah. Jadi Jatinegara itu dibikin baik. Jatinegara manajemen itu dibikin baik member maupun rakyat umum yang mau belajar, bukan cuman anggota ANAM ya Roh. Bukan. Jadi Jatinegara itu memang yang mau belajar silahkan, yang mau bertukar pikiran silahkan, sharing silahkan. Kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar. Saya juga lagi cari-cari lagu ini. Sama tahu saya juga bisa. Oh ternyata ada lagu itu musiknya bisa begini, gitu. Artinya dalam pengalamanku juga dalam bikin lagu. Oh ternyata bisa begini, bisa begitu gitu. Kita menuju ke akhir. Ada pertanyaan Kak? Meng? Agus? Tempo? Dengar kan? Iya, pemain base.
Ada Ferdiox ini. Ada Ferdiox. Ada Ferdiox. Datang ini. Ini datang senior Pak satu. Ada pertanyaan nih. Ini zaman-zaman festival dulu ini Ferdiox. Masya Allah. Close statement Kak. Harapan cerita, silakan bercerita. Apakah ada yang belum sempat saya singgung? Bercerita dan harapan-harapan untuk musisi, baik musisi yang ada sekarang, list-listnya, para generasi penerus dan lain-lain Kak. Silakan. Wih, closing Mika. Wih. Wih, 50 menit. Wih. 1 jam. Wow. Sekarang ada 1 jam Kak, cerita silakan. Unek-unek Kak, harapan kan silakan. Ada 1 jam. Oke, untuk ini pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada senior saya, pemain band yang inspirasi saya. Ada beberapa senior-senior yang memang waktu kecil saya melihat mereka main band, jadi di situ saya terinspirasi sebenarnya. Silakan sebut nama Kak. Ada almarhum Ferry, almarhum Ferry, dia Safari. Ya, saya juga pernah jamming sama-sama beliau waktu menikah kakak saya. Kebetulan saya pakai Safari Band. Wah, di situ ada Om Idrus, ada juga Om Idrus. Ya, situlah yang pemembas itu. Itu dan yang lain masih banyak. Yang memang ketika saya kecil itu saya suka lihat senior saya ini melihat main band, main gitar seperti itu. Terakhir saya sempat jamming sama almarhum. Jamming waktu menikah kakak saya. Harapan untuk teman-teman yang sudah punya karya kayak Romantic Five dan Ciko. Mungkin ada yang lain lagi nah, cuma itu yang sebetulnya harapan saya untuk teman-teman yang ada karyanya, tolong lebih di upgrade lagi, bagaimana supaya nanti ada nilai jualnya juga, karena memang kan ujung-ujungnya kita harus ke sana kan, nilai jualnya. Ya nanti kita di Jatinegara fasilitasi amin, depannya adalah seperti apa. Nah, saat ini kan memang kalau saya juga ke Makassar, saya sering-sering sharing juga teman-teman di sana untuk membuka jalur. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman yang regenerasi ini ya saat ini memang miris ya. Kemarin Tom itu yang kemarin waktu festival di mana, di Dinas Pendidikan ya. Mungkin karena memang kompetitor kita kan sekarang adanya gadget seperti ini yang kompetitor kita sekarang. Jadi untuk antisipasinya ini sebenarnya saya harus juga minta dukungan ke semua kalangan semua yang harus bergerak semua, karena melihat kemarin itu waktu pada saat perform itu festival pelajar ya di tingkat pelajar, informasi yang saya dapat dari teman-teman juri ini ya miris melihat teman-teman main yang ini khusus tingkat pelajar. Jadi setelah kemarin saya sharing dengan jurinya, kebetulan ada juri. Nah, pasti kedepannya kita akan membuat sesuatu yang lebih supaya mereka juga ada motivasi untuk main kembali, karena memang wadahnya yang kurang lagi untuk event untuk festival-festival seperti ini. Karena jarang lagi kita buat di Sengka sebenarnya. Walaupun yang terakhir ada yang ini ada yang buat event ya untuk festival. Papri. Terima kasih Papri. Terima kasih Kayadi. Cuma nanti konsepnya kita mau kita bagi. Ada umum, ada untuk tingkat pelajar seperti itu. Jangan kita gabung, jangan kita ini. Kembali ke masa lalu lah. Karena anak-anak yang baru muncul ini pasti kalau siapa yang saya lawan ini semakin jangan takutnya lain seperti itu. Jadi kalau kita kita pisah antara untuk pelajar dan tingkat umum kan pasti mereka juga bisa bersaing nanti di sini. Kompetisinya bangkit lagi tadi. Kompetisinya. Oke, harapan saya untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Wajo, karena melihat perkembangan saat ini sangat luar biasa karena kita sudah didukung sama teknologi juga. Betul. Jadi untuk lebih cepat berkembang ini sebenarnya fasilitasnya sudah lengkap dibandingkan dengan kita yang
start awalnya main musik, Betul betul kita betul, masih Kak. pakai manual. Sedangkan sekarang ini sudah didukung sama teknologi. Eh, Teman-teman yang ada di Kabupaten Wajo, bagaimana supaya bisa upgrade terus pengetahuan tentang bermusik. Karena ada beberapa memang band yang sudah keluar main, betul, keluar main. betul. Kita sudah diperhitungkan juga di kabupaten-kabupaten lain, khususnya di KP ya. Jadi saya juga bangga melihat mereka, bangga melihat teman-teman yang sudah jalan. Sisa ketika kita ada kendala ya kita sharing bersama bagaimana supaya kita bisa memajukan Wajo ini Masya Allah. di semua bidang maupun di musik, seni dan sebagainya. Oh ya. Dan Tanpa sebagainya. terkecuali. Tanpa terkecuali. Sekali. Tolong saya juga minta tolong kepada teman-teman ketika ada masalah sedikit ya kita sharing bersama. Jangan sampai keluar seperti Manajemen itu. masalah. Manajemen masalah. Kita bicarakan bersama. Semoga dengan ini kita ada hikmah semuanya. Ini kan sebenarnya kan untuk kita semua, untuk Wajo. Betul. Untuk Wajo ya, musisinya untuk Wajo. Secara pribadi juga rindu Kak. Mau lihat lagi berkolaborasi. Iya betul, saya juga sebenarnya rindu sama berkolaborasi. Semuanya dari senior-senior kita ya. Mudah-mudahan lah ada kesempatan nanti kita panggil semua lah teman-teman kita sama-sama kumpul-kumpul ngopi-ngopi, kita pasang alat. Masya Allah. Kita ambil session jamming. Mau kita suara Kak? Iya boleh semuanya tanpa terkecuali. Itu sebenarnya harapan saya seperti itu. Jangan ada lagi sekat-sekat, jangan seperti itu. Kita cari jalan keluarnya ya. Kita cari jalan keluarnya. Yang win-win solution. Ya win-win solution sama-sama. Jangan ada yang dirugikan. Jangan ada yang dirugikan seperti itu. Setidaknya ya kalau ada kendala, ada masalah ya kita bicarakan bersama seperti itu. Saya sebenarnya sudah bangga sebenarnya melihat teman-teman yang ada di Wajo ini semua. Luar biasa teman-teman di Sengkang ini. Kalau saya jalan keluar itu, ternyata ini orang Sengkang juga ini. Bahkan juga ada itu pemain biola. Iya Kak. Siapa namanya itu? Asis siapa? Anda tahu? Saya belum terlalu. Yang tinggi. Saya ketemu di Makassar itu, saya sama-sama di Adira dulu, di Adira. Ternyata dia orang Sengkang. Wah, Masya Allah. Sempat main sama Rembo Head juga itu hari. Sama Rembo Head. Ternyata anak Sengkang. Mantap betul itu anak Sengkang. Bertalenta aja memang Sengkang Kak. Iya. Cuman wadahnya yang di Sengkang kayaknya perlu betul-betul difasilitasi. Dan tidak boleh ada batasan lah. Iya, jangan ada batasan. Selama tidak baper dan tidak bikin masalah, silakan. Silakan. Semua bebas berpendapat ya. Dan semua benar versi masing-masing. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Pro dan kontra wajar. Pro dan kontra itu pastilah. Tapi jangan sampai di hati. Jangan sampai di hati. Mas ada Kak? Ya. Oke, cukup. Pertanyaan penutup paling terakhir. Ada beberapa teman Kak yang malu bawakan karyanya. Contohnya Kak Cundex. Kalau disuruh nyanyi dulu deh. Nah, salah satunya itu, dan ada beberapa teman lagi bukan cuma Kak Cundex, ada beberapa teman lagi. Soro salah satunya juga. Wih, Soro. Jadi istilahnya pendapat Kak untuk teman-teman yang punya karya malu bawakan di reguleran atau event-event. Komentarnya sedikit. Ya kalau dari saya kemarin kan kayak karyanya Ciko itu kan kita sudah bawakan di ini. Ini sebenarnya masalah koordinasi saja sebenarnya ini. Kalau bisa ya kita ngopi-ngopi sharing-sharing lah. Kita kalaupun misalnya tidak sempat ke tempatnya Jati, bolehlah kita ke tempat yang lain, kita sharing-sharing. Karena saat ini kan prosesnya kita sama-sama masih belajar. Dan janganlah bilang saya agak malu ke sini, saya jangan seperti itu. Kita semuanya sama sebenarnya. Kalau Jatinegara itu terbuka untuk semua. Seperti itu. Nanti kita bahas, kita cari solusinya seperti apa. Nah, kalau minta mau bawakan lagunya pada saat itu, ini boleh kita. Masya Allah. Kita bawa. Ada di atau nanti langsung saja isinya.
Amin, amin. Mudah-mudahan istilahnya ada almarhum Iip yang sudah menaikkan nama Makassar. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa diwariskan ke kita semua. Bukan cuman Kacondes, bukan juga cuman Kasoro, ada juga senior ini, kaunya ada juga karyanya. Itu malu-malu gitu kaunya mau karya tak? Itu Kak. Satu Kak. Close betul ini. Terus betul nih. Close betul ini. Berapa durasinya? 1 jam lebih? Belum. Close betul ini. Dengar-dengar mau bikin biografi. Close betul ini. Allah, karya Allah. Biografi. Ya. Belum kayaknya pantas gak buat begitu nih. Pantas tidak pantas tergantung dari kita. Mau mulai atau tidak. Oh iya di. Memang rencana nanti ini untuk biografinya seperti bisa dibantu juga nanti ini. Amin, pastilah Kak, pasti. Biografi apa itu Kak? Biografi tentang saya dan teman-teman yang ada di Sengkang dalam bentuk video, dalam bentuk istilahnya video pendek atau film pendek atau bagusnya film pendek. Film pendek. Yang penting ada yang bisa bantu, yang bisa support. Lady, Ciki sama Caka. Ciki Caka. Banyak ji. Jadi banyak ji yang anu karena wajah sekarang tuh bukan cuman kan biasa itu musik-musik saja. Sekarang ada film. Banyak film Kak. Perkumpulannya Edil ada, Wandi ada, Caka Mukupi ada. Caka Ciki. Itu Kak. Banyak nih. Jadi Edil ada. Jadi ada juga ini Kading itu yang Kading. Kading. Ya. Ketom. Bagaimana? Siapa yang membantu kan? Jadi harapannya Kak Ondong mau bikin biografi teman-teman sobat Skupi kita bantu apa yang bisa kita bantukan Ki selama Jatinegara bisa insya Allah pasti dibantu artinya saling support lah dan sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tim OKC di sini itu bukan apa sih nah artinya bukan bisa pas-pasan tapi kalau misalkan ada komentar atau komentar lah dari salah satu narasumber dari video pertama sampai terakhir itu kayak bertentangan dengan kita komen di bawah insya Allah kita akan kesana karena masalahnya komentar atau pendapat semua orang itu benar versi mereka versi masing-masing ya. Jadi kalau ada versi kita juga, silahkan komen. Insya Allah amanah. Aman lah. Oke, sampai di sini obrolan kopi sahabat Skufi. Oke sih, terima kasih Kakak Ondong. Terima kasih. Sukses bersama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah Kak. Apa aja nih? Selesai nih. Nih gitu.